Api dengan cepat menghanguskan satu rumah warga di Jalan Gotong Royong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Besarnya kobaran api ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar dan merambat hingga membakar bagian atap gedung sekolah penerbangan Hasanuddin. Sejumlah warga sekitar juga berjibaku dengan petugas Damkar Makassar untuk memadamkan api yang nyaris menghanguskan gedung sekolah. Puluhan pelajar yang tinggal di gedung asrama sekolah langsung menyelamatkan benda berharga serta peralatan penunjang kegiatan belajar mengajar. Rumah warga, Pak. Rumah warga? Iya, Terus? kami merembes masuk ke sekolah sini. Masuk sekolah ya? Iya. Terus untuk kejadian dari aktivitas belajar di sini seperti apa? Oh, enggak ada nih, pulang semua, pulang sekolah. Ya. Pulang semua? Ya, pulang sekolah semua. Nah, tapi ada pula tadi ada beberapa siswa yang selamatkan barang-barang buka. Iya, karena asrama juga di sini tuh, Pak. Asrama yang di sebelah sana. Asrama? Iya, asrama itu ya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Selamat datang, selamat bergabung kembali di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, belasan rumah semi permanen di Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Kebakaran melanda pemukiman warga Bojong, Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat siang tadi. Sebanyak 15 rumah semi permanen hangus terbakar. Sejumlah warga bahu-membahu memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Sumber air yang minim membuat kobaran api sulit dipadamkan. Seorang wanita berupaya terus berdoa agar api lekas padam. Berselang 2 jam, kobaran api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada kipas angin dari salah satu rumah warga. Awal mulanya tuh tiba-tiba tuh api besar di lantai atas karena itu kan ada rumahnya tingkat 2 lantai atasnya ada itu lotengnya. Itu sampah dari rumah saya itu besar sekali, jadi kita nggak tahu. Jadi orang pun sudah nggak mampu lagi mengatasi karena api itu langsung gede. Kalau dari atas memang kemungkinan besar itu korsleting listrik, aliran listrik. Jadi sumber api dari rumah kediaman Pak Yadi atau Santi dari korsleting listrik arus pendek. Berapa rumah yang terbakar, Pak? Rumah yang terbakar sementara teridentifikasi sekitar 15 rumah dan kerugian sekitar 450 juta. 14 kepala keluarga yang terdiri dari 56 jiwa harus kehilangan tempat tinggalnya. Truk bermuatan batu bara terguling di ruas tol Jor di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sopir terpaksa banting setir untuk menghindari minibus yang tiba-tiba memotong jalur. Lagi ngapain sih Solo dong? Sebuah truk tangki bermuatan batu bara ini terguling di ruas tol Jor kilometer 30 arah TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur pagi tadi. Sopir terpaksa banting setir ke arah pembatas jalan setelah sebuah minibus tiba-tiba menyalip di depannya. Kencangnya benturan saat truk menghantam beton pembatas jalan tol mengakibatkan truk oleng hingga terguling. Meski demikian, sopir truk selamat dan hanya mengalami luka ringan. Wah, ada mobil nyalip, saya ngerem mendadak mau ngebuang ke sini nih, ke arah jalan ini. Jadi katanya di situnya ada itu, ada patok itu. Oh, ada mobil. Ada mobilnya. Berarti dia nggak jadi mau ke kiri, masih ke banting di depannya. Iya, banting saya ke kiri, daripada nabrak orang. Tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan kemacetan panjang 5 km di ruas tol Jor dari arah TB Simatupang menuju Bekasi.
Seorang pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa membawa kabur truk bermuatan es krim hingga terjadi kecelakaan. Keberadaan ODGJ di kota Ternate, Maluku sudah mengkhawatirkan warga. Orang gila yang motor ini. Ada. Warga Ternate Utara, Maluku merekam sebuah mobil box bermuatan es krim dibawa kabur seorang pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa. Pria yang bernama Abdurrahman ini membawa kabur mobil box ini saat ditinggal pengemudinya yang mengecek barang di sebuah toko. Dengan kecepatan tinggi menuju arah Bandara Sultan Babullah Ternate, pelaku menabrak sejumlah kendaraan hingga akhirnya menghantam pembatas jalan. Dan truk tersebut menghantam atau menabrak belakang sebuah mobil angkot ada di belakang truk ini untuk mobil angkotnya. Jadi angkot tersebut ditabrak dari belakang, kemudian terseret, kemudian dia menabrak kembali ada motor. Ya, ada sepeda motor roda 2 yang sedang berhenti di pinggir jalan untuk mengisi BBM. Keberadaan ODGJ yang berkeliaran di pusat kota membuat cemas masyarakat. Bahkan mereka tak segan-segan menyerang warga dan merusak fasilitas umum. Yang kemarin kita sudah bikin pendataan kemarin, tapi kemudian ada penambahan yang di luar daripada pas pengetahuan kita. Dan ini nanti akan kita melakukan pendataan kembali terkait dengan ODGJ yang ada. Kemudian kita melakukan penindakan dan penanganan. Dinas Sosial Kota Ternate mengakui mengalami kendala untuk sarana fasilitas penanganan ODGJ, namun berjanji akan mengatasinya dengan baik. Banjir semakin meluas di Kecamatan Loksukon, Aceh Utara. Dan banjir mengakibatkan jalur transportasi serta komunikasi terputus. Satgas Penanggulangan dan Penanganan Bencana mengevakuasi warga yang terdampak bencana banjir dan menyalurkan logistik bahan makanan kepada korban banjir yang kekurangan pangan serta terserang berbagai penyakit. Ya, karena cuaca masih mendung, kemudian hujan di Bener Meriah juga cuaca masih cukup baik. Ya, kita semua waspada. Semoga banjir kali ini tidak separah tahun. Sementara akibat hujan deras yang terus mengguyur kawasan Aceh Utara dan sekitarnya sejak beberapa hari terakhir, menyebabkan pusat ibu kota Lokseukon Kabupaten Aceh Utara lumpuh. Jalan lintas nasional Medan Banda Aceh juga terendam hingga membuat aktivitas warga terganggu. Mengungsi lah. Mengungsi mana? Ke rumah kakak. Sejak kapan, Bu? Udah 2 malam. 2 malam. Malam ketiga lah nih. Kondisi banjir di rumah gimana, Bu? Seleher. Puluhan ribu warga terjebak dan bertahan dalam kondisi banjir serta mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Untuk mengetahui situasi terkini dari Aceh Utara, kita sudah bersama pelaksana tugas Kepala BPBD Aceh Utara, Murzani. Assalamualaikum, selamat petang Pak Murzani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Murzani, di mana saat ini warga terdampak tinggal sementara? Sebagian yang memang rumahnya terendam, yang sudah melakukan pengungsian di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama Mustika setempat. Ini lokasi titiknya baik yang berada di Maunasah atau tempat-tempat pengajian. Juga masyarakat sebagian barangkali masih mengungsi ke tempat atau rumah-rumah saudara-saudaranya. Oke, artinya apakah warga yang terdampak saat ini dipasok kebutuhannya oleh BPBD atau instansi otoritas berwenang? Pada umumnya di samping dari pemerintah Aceh Utara sendiri, juga kita sudah 2 hari ini sudah ada menerima suplai bantuan logistik baik dari orang masyarakat Aceh Utara sendiri maupun dari luar Aceh Utara. Pak Murzani, total berapa kepala keluarga atau warga yang terdampak? 13 kecamatan ya disebutkan, Pak?
Sampai hari ini yang sudah kita update data banjir, itu yang berdampak banjir sekitar 15 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Di antara 15 kecamatan itu, yang termasuk kecamatan-kecamatan yang tingkat terancamnya bencana ini, diantaranya itu Lusukun, Matangkuli, Tanah Luas, Perak Timur, Coigiri, dan Langkahan. Oke. Kendala apa yang ditemukan petugas di lapangan guna mengantisipasi banjir susulan yang dikhawatirkan mungkin saja terjadi? Saya pikir kendala di lapangan, tim RTRC kita di dalam melakukan evaluasi dan memberikan pertolongan terhadap masyarakat yang sudah rentan atau ibu lahirkan. Saya pikir hanya kendalanya itu hanya lalu lintas dalam evakuasi itu, karena semua kawasan tertutup oleh air, sehingga para petugas ini barangkali sulit untuk mengetahui kondisi-kondisi medannya, dan dikhawatirkan kalau tidak hati-hati mereka masuk ke lokasi itu akan berdampak kepada rusaknya rubber yang sebagai alat kerja daripada mereka. Per hari ini juga kami mencatat ada korban meninggal dunia akibat bencana ini. Berapa total yang sudah didata oleh BPBD setempat, Pak? Ya, sampai hari ini baru 2 orang korban. Itu yang pertama di Kampung Meria, Kecamatan Matangkuli. Itu anak laki-laki berusia 10 tahun. Di saat mereka itu bermain mandi-mandian, kebetulan karena air lagi mengalir kencang, sehingga salah satu anak itu dibawa arus masuk pada tanggul irigasi, dan setelah dilakukan pencarian 2 jam kemudian sudah didapatin, ternyata anak tersebut sudah meninggal dunia. Demikian juga kemarin salah satu juga orang dewasa itu juga diperkirakan terseret mungkin saat bersangkutan melakukan aktivitas di perkebunan sawit di Kecamatan Perak Timur, sehingga saat ditemukan tadi oleh masyarakat memang sudah sudah membengkak badannya. Begitu. Ya. Bagaimana dengan akses jalan yang disebutkan sempat lumpuh total, Pak? Apakah sudah ada perbaikan? Saat ini sebenarnya jalan yang melintasi antara Medan ke Banda Aceh itu tepatnya di Kecamatan Lusukun dan Kecamatan Samtalira Arun sedikit mengalami peningkatan air pada jalan, sehingga kelancaran lalu lintas sedikit terganggu. Namun kami pantau tadi sore jika airnya sudah mulai berangsur-angsur mengarah ke tempat atau lokasi lain. Dirinya juga banjir ini akan sedikit melebar ke kawasan-kawasan di pinggirnya. Ya, artinya sudah bisa dilalui kendaraan ya, Pak? Sampai saat ini sudah bisa Pak. Oke, baik. Sudah bisa, karena airnya sekarang kan airnya tinggal di jalan-jalan sekitar 30 sampai 40 cm saja. Oke. Mengenai keadaan cuaca di sana, Pak, untuk memastikan bahwa evakuasi maupun mitigasi berjalan dengan lancar, bagaimana update-nya, Pak? Update-nya kita selalu ini kan bekerja sama semua OPD, semua unsur yang ada, termasuk TNI dan Polri, juga lembaga LSM, LCM yang ada. Tentu kita ini harus selalu memantau dan mendata, dan selalu posko Posdalom ini kita buka aktif untuk menerima informasi-informasi baik dari Muspika maupun dari unsur perangkat kampung, sehingga kita dalam memberikan pertolongan ini lebih cepat untuk tertangani. Baik, terima kasih Pak Murzani, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Utara. Pemirsa, spirit dolls atau boneka arwah menjadi tren di kalangan selebritas. Hanya sekadar gaya hidup atau hobi yang menyimpang? Kami hadirkan ulasannya saat lagi untuk Anda.